Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Hari ini di video ini tuh saya mau menceritakan sebuah masalah dari ekspor yang saya lakukan gitu ya. Jadi saya kan sebelumnya sudah bikin video tentang ekspor tuh kayak gimana, ekspor dari tanaman hias tuh kayak gimana sih sebetulnya, pekerjaan apa itu, terus step by stepnya ketika kita pengen ekspor tuh kayak apa. Terus kemudian saya juga sempat ceritain bahwa kalau kata saya sih itu nggak usah ekspor lah gitu. Kalau misalnya kita punya pembeli di dalam negeri, mendingan kita tuh kayak jualan di dalam negeri aja gitu kan, fokusin dalam negeri aja, karena proses ekspor itu agak ribet segala macam. Tapi maksudnya saya di situ belum nyeritain bahwa sebenarnya apa sih masalah ekspornya sendiri. Jadi gini teman-teman, saya itu kan tinggal di sebuah kota lah ya, di daerah Jawa Barat. Itu tuh kebetulan memang bukan kota besar seperti kayak di Bandung gitu kan, enggak. Saya tuh agak minggir gitu ya. Kalau Sumedang tuh masih agak deket sama Bandung gitu ya, masih bisa dikejar gitu lah kalau kita mau pengurusan ekspor. Ini kalau misalnya saya itu agak jauh. Jadi untuk ngejelasin aja, tempat yang saya tuju ini tuh jarak dari rumah saya itu sekitar 116 sampai 118 km lah ya. Itu PP. Jadi berat lah ya istilahnya. Terus perjalanan ke sana juga ya jalannya pertama belok-belok, terus kedua macet luar biasa gitu kan, karena memang dia arah ya bukan, ya pokoknya intinya sih lebih ke susah, macetnya itulah, karena memang melewati beberapa daerah wisata kayak gitu kan. Nah, jadi saya nyeritain di sini tuh adalah karena alasan kenapa saya bilang bahwa ekspor tuh sulit dan sebagainya gitu ya. Jadi kisah ini tuh dimulai di tahun 2020 bulan Juli. Di situ tuh saya tuh kan baru pertama kali, saya sudah punya perusahaan gitu, sudah punya CV, pendaftaran CV sudah selesai, pendaftaran ke kementerian sudah selesai, dan akhirnya kan saya mau ngirim tanaman ini untuk pertama kalinya. Dan ketika ke sana tuh saya pergilah ke kota A. Saya nggak mau nyebut kotanya, cuman memang maksudnya karena menjaga marwah orang-orang ini gitu ya, karena yang saya ceritain ini adalah kisah yang menurut saya nggak bagus lah untuk dicontoh, ditiru, dilakukan terus menerus dan tetap dilakukan tuh kayaknya udah gak bagus banget. Jadi saya ceritain gitu. Saya pengurusan surat ini di kota A gitu kan, saya datang ke karantina gitu kan, karena memang kalau proses ekspor itu kita itu pergi ke karantina untuk proses realisasinya gitu ya. Jadi nanti kita kayak pelaporan gitu di situ untuk bikin dokumen. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor itu harus, apalagi jenis-jenisnya yang ada tanaman atau berhubungan dengan tanaman-tanaman, itu kita harus punya dokumen fitosanitary. Fitosanitary itu bahasa Indonesianya itu kayak dokumen kesehatan tumbuhan lah, kayak gitulah ya. Terus udah beres, saya pergi ke sana, dan ketika ketemu ke sana sama kepalanya nih, kepala yang zaman dulu tahun 2020 ya, dia itu pertama kali datang ke sana omongnya kalau menurut saya agak keras, tapi saya pikir itu logat orang situ aja, memang kayak gitu kan modelannya. Karena kan kalau saya kan tinggal di Sunda ya, orang-orang saya yang temuin itu orang-orang Sunda, ngomongnya tuh kan pada lembut kayak gitu kan, terus penuh dengan ya rasa nggak enakan lah untuk menyakiti orang sebagainya. Kalau itu lebih ke kasar kayak gitu kan, tapi saya mikir oh mungkin logatnya aja gitu, dia masih di Jawa Barat tapi logatnya aja yang orang-orang kayak gitu kan, kayak kita kan suka ngelihat ya, kayak misalnya ada orang Karawang dan sebagainya kan, kalau ngomong tuh bahasa Sunda tapi agak nyentak gitu sedikit gitu, padahal memang mungkin bahasanya aja. Jadi saya masih berpikir kayak gitu, ya oke lah, nggak masalah. Udah beres. Nah, itu minggu pertama saya sukses pengiriman segala macam. Itu pun kayak dia itu sebenarnya ngasih informasi sih gitu. Cuman bahasanya tuh kalau menurut saya masa kayak gitu aja nggak tahu, ini gimana sih mau kirim apa enggak kayak gitu-gitu. Maksudnya kalau mau ngasih tahu aja Pak. Apalagi ini pertama kalinya kita juga ekspor gitu kan. Nggak usah ngomong nggak enak. Itu oke lah, skip selanjut. Karena videonya akan jadi panjang kalau saya nyeritain detailnya. Minggu kedua saya kirim lagi itu, kan itu jadi saya ketika lagi mau ekspor tuh kan dapat surat nih dari kementerian kayak gitu kan. Surat dari kementerian itu namanya SIP, surat izin pengeluaran. Nah, si surat ini tuh ada barcode, dan si barcode-nya ini ternyata ketika dicek sama si kepala kota A ini nggak bisa di-scan di minggu pertama itu. Minggu keduanya dia ngomong, "Oh, nggak bisa di-scan," kata dia gitu. Terus ya saya kan kita nggak tahu. Orang gini, sekarang itu proses ekspor itu kalau Kementerian Pertanian ya, kita tuh kayak masukin data ke website, nanti keluar suratnya pun dari website gitu, nggak melalui email, nggak melalui apa, melalui website. Jadi ketika ditanya kenapa barcode-nya nggak ngeli, ya mana kita tahu, karena kita nggak ngurus gitu kan hal itu. Oke lah, tapi kita ngehubungi tuh ke kementerian. Kata kementerian, oh memang harus dilingin secara manual katanya, memang nggak otomatis kayak gitu kan. Tapi ya sudahlah. Akhirnya pas minggu kedua ini sempat kita tidak dilayani untuk bikin fito sampai si barcode-nya ke link, ke hubung. Jadi ketika di scan tuh barcode-nya harus muncul gitu suratnya. Oke.
lanjut, tapi masih nggak ada masalah kayak gitu kan. Terus yang pas yang tapi sempat minggu kedua ini dia ngomong gini kayak, oh pantesan nggak bisa di scan, bapak dimodifikasi ya, dibikin surat kayak gitu. Itu kan tuduhan yang sangat nggak masuk akal ya menurut saya gitu ya, karena itu kan surat dari pemerintah gitu kan ya, surat negara, kok bisa-bisanya dia nuduh untuk bahwa kita tuh manipulasi kayak gitu kan. Dia kenal aja kagak gitu kan sama kita, kok tiba-tiba ngomongnya gitu. Dan itu kayak di awal-awal kita datang udah ngomongnya udah kayak gitu. Oke lanjut, pas yang minggu ketiga kebetulan saya tuh ngirim aglonema, ada ya tanamannya aglonema gitu kan yang saya kirim, karena kan pas zaman covid kan memang tanaman itu kan kayak hype banget ya, banyak yang beli segala macam. Nah pas saya kirim aglonema, dan dulu itu ketika kita lagi bikin Vito, kita tuh nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kan modelannya kita sudah masukin di website ya semua data-data segala macam, jadi nggak ada miskomunikasi. Jadi kalaupun ada kesalahan, berarti kesalahan saya ataupun kesalahan tugas itu udah pasti, nggak mungkin ada lagi kesalahan dari yang lain. Nah ini tuh yang zaman dulu saya kirim itu, dia tuh harus manual. Jadi saya tuh ngasih daftar list apa ya, jenis tanamannya apa aja, jumlahnya berapa kayak gitu kan. Kasihlah ke orang karantina kota A ini, ke petugasnya gitu kan. Ketika diketik, mungkin ketika ngetik dia salah ngitung gitu kan. Karena kan bentukan sama saya tuh kayak 2, 3, 5 kayak gitu kan. Cuma saya pikir tuh masa sih yang kayak gitu aja salah ngitung gitu kan. Tapi ya memang salah ngitung. Ternyata ketika di dokumen yang saya kirim 28 tanaman, ternyata di Vito-nya itu, di dokumennya gitu ya, dokumennya buat keluar negerinya itu tulisnya 31. Salah hitung intinya kayak gitu. Nah, karena ada masalah itu, kenalah NNC ini kayak surat peringatan gitu, surat ya pemberitahuan atau peringatan kayak gitu kan, notification kan judulnya. Kalau notification itu kan pemberitahuan sebetulnya. Kalau peringatan itu kan warning gitu kan, enggak, ini notification kan judulnya juga, berarti kan pemberitahuan. Dikasih tahu bahwa ini ada kesalahan, terus mereka minta penjelasan kenapa kok bisa salah. Sebenarnya jawabannya itu gampang, ya udah salah ketik kan gampang ya, tapi enggak, yang dilakuin sama orang karantina kota A ini tuh malah lebih ke, ibu masukin tanaman apa kayak gitu kan ke dalam paketnya segala macam. Padahal di hari itu ketika saya ngirim aglonema yang sampai salah ketik itu tuh adalah gini, saya tuh datang dari pagi-pagi, terus udah minta diproses, tapi saya tuh dientar-entar gitu, karena alasannya ibu makan kirimannya kecil-kecil ya, mendingan saya ngedahulunya kontaineran dulu kata dia gitu. Padahal kan kalau pelayanan tuh kan harusnya yang datang lebih dulu yang dilayani, tapi ya udahlah saya sabar, oke nggak masalah. Itu saya datang pagi-pagi sampai baru keluar Vitos tuh 4:30. Nah 4:30 itu saya keluar dari kantor karantina, itu sekitar jarak 500 meter itu ada kantor pos, jadi saya tuh langsung ngedropin paketnya di kantor pos, terus saya pulang ke kotanya saya kan. Nah itu tuh saya ketika dituduh kayak gitu kan saya tersinggung. Kenapa? Karena ya maksudnya saat itu saya nantangnya saya ngomong gini, ya udah dicek aja Pak CCTV yang dari kantor karantina Bapak sama CCTV yang dari kantor pos gitu kan. Kalau misalnya ternyata memang ada gitu waktu gitu kan, berapa menit ketika saya nggak kelihatan di jalan misalnya gitu kan. Ya sok lah, saya nggak masalah dituduh gitu kan. Tapi kan kalau ini kan enggak, sok kita hubungi polisi aja. Karena saat itu saya nggak begitu paham proses dari karantina itu kalau misalnya pelanggaran tuh kayak apa. Jadi saya ngomongnya, udah kita ke polisi aja Pak, kita urus langsung ke polisi kayak gitu kan. Karena untuk dapat data-data kayak gitu kan mungkin kita harus pergi ke polisi gitu, yang bisa ngambil data itu kan polisi. Nah nggak ada yang kayak gitu. Cuman tuduhan itu tuh kayak terus menerus. Oke, nggak masalah. Nah, saya masih lanjut kiriman gitu kan. Cuman memang ketika saat itu, ketika pun jadi dari situ masalah itu munculnya ketika saya udah, jadi ada masalah itu saya udah ngasih data segala macam bahwa ini ada kesalahan segala macam. Tapi orang karantina kota A ini tuh, apalagi kepalanya tuh kayak, ibu nggak boleh proses dulu ya sampai masalahnya selesai kata dia gitu. Terus saya kan nanya, masalahnya selesai kapan? Ya nggak tahu. Ya kita santai ya dulu Bu, sebulan kayak, ibu jangan kirim 2 bulan apa 3 bulan kata dia gitu. Saya inget banget dia ngomong itu bulan September, dan saya tuh lagi namanya juga ekspor, kita lagi musim-musim Covid kan, lagi banyak-banyaknya orang pesan tanamannya. Dia bilang gitu, sebulan 2 bulan apa 3 bulan kayak Bu, kita tunggu dulu biar kayak tenang kayak gitu kan. Aduh astagfirullahaladzim. Jadi gini ya, saya itu pekerjaan utamanya itu memang cuma ekspor tanaman, jualan tanaman kayak gitu. Ketika saya tidak diperbolehkan untuk kirim gitu kan, apalagi 3 bulan, gak usah ngomong 3 bulan deh, sebulan aja, itu saya udah pusing. Saya dapat duit dari mana? Siapa yang mau gaji saya gitu kan istilahnya. Sekarang orang karantina mau tanggung jawab ketika saya nggak bisa makan kayak gitu kan. Itu tuh nggak bisa kayak gitu kan. Dan dia ngomongnya enak aja, simpel ngomongnya kayak gitu. Saya nggak mau dong. Nah di situ tuh saya akhirnya hubungi ke Bandung karena saya pengen ada jawaban kan, ini kayak gimana kok malah saya disuruh kayak gitu. Akhirnya kata dari Bandung, ya udah ibu diselesaikan dulu minggu ini, kalau minggu selesai data-data segala macam oke gitu kan. Ya udah ternyata boleh, tapi memang saya dipersulit sekitar masih 2 minggu itu, saya kayak bolak-balik gitu kan, beberapa 2 hari sekali, sehari sekali kayak gitu kan ke karantina kota A ini, dan ternyata nggak dibolehin untuk kirim sama sekali kayak gitu kan. Tapi ya udahlah disabarin, saya tuh sampai udah enak ya sebetulnya, karena saat itu kan saya bawa anak saya umur 2 tahun. Terus bawa paketnya pula, paket tanaman, dan saya naik motor saat itu, udah kita belum punya mobil ya, maksudnya juga lagi ngerintis usaha gitu kan kita itu, terus kehujanan segala macam. Tapi ya udahlah, saya sakit hati banget saat itu, tapi ya udah disabarin. Terus juga sempat ada kata-kata dari si kepala karantina kota A yang ini, kepala karantina yang dulu ya, dia ngomong gini, ibu cina dapat agronemanya dari mana? Ngambil dari kebun raya ya kata dia gitu.
Itu tuh udah, saya punten ya Pak, saya masih ingat kata-kata Bapak karena memang sangat menyakitkan kata-kata Bapak itu teh. Punten. Sekarang gini ngomong, ngambil dari kebun raya, apanya yang diambil dari kebun raya? Nyuri Pak, kalau kebun raya tuh nggak ada yang ngambil, nyuri kebun raya tuh. Bapak tuh nuduh nyuri ke orang gitu kan. Orang muslim dituduh mencuri tanpa bukti gitu kan, difitnah dengan teganya Bapak gitu kan. Harusnya Bapak tuh mengedepankan husnuzon gitu kan ke sesama muslim, Bapak enggak kayak gitu. Jadi Bapak jangan ngomong Bapak baik dan sebagainya gitu. Bapak tuh dapat referensi banyak gitu dari orang-orang bilang bahwa Bapak tuh sebenarnya hatinya baik. Saya juga berharap Bapak hatinya baik kayak gitu kan. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu tuh mencerminkan apa yang ada dalam isi hati Bapak kayak gitu. Teko isi kopi itu nggak mungkin keluarnya air putih gitu kan. Teko yang ada isi air kopi ya keluarnya kopi Pak. Jadi punten di situ mahnya saya juga. Dan ini biar paham gitu ya. Kenapa saya ngejelasin hal ini? Karena akhirnya saya itu terkenal, perusahaan saya itu terkenal di antara orang-orang karantina di daerah Indonesia gitu ya. Lebih tepatnya gitu kan. Jadi ketika orang nanya, kamu dari mana perusahaannya? Dari perusahaan anu. Oh, yang ngirim tanaman salah itu ya kayak gitu. Sakingku masalah itu sebenarnya waktu itu gede banget kayak gitu kan. Udah beres. Terus udah saya masih bisa kirim segala macam sampai akhirnya masalah yang kedua itu NNC lagi, tapi dari negara Italia. Yang sebelumnya itu kan dari negara apa ya kalau nggak salah Switzerland kalau nggak salah, apa Jerman kalau nggak salah itu ya, apa yang pertama. Yang keduanya itu Italia. Dari yang Italia itu gini, saya ngirim tanaman, fitonya hilang, fitosanitary dokumennya itu kan harusnya ada dalam paket ya, ini hilangnya sama DHL gitu kan. Ini udah kayak masalah biasa. DHL tuh kayak perusahaan kurir kayak JNE atau Jenante kayak gitu ya. Itu udah biasa hilang gitu kan biasanya. Terus karena hilang dimintalah fitosanitary pengganti, jadi saya disuruh dikirim dokumen baru. Terus ya udah saya bilang ke karantina bahwa ini dokumennya hilang segala macam. Dan itu saat itu gitu ya bodornya tuh, saya tuh disuruh bikin surat kehilangan dokumen ke polisi. Kebayang gak sih saya diharuskan untuk bikin kayak gitu. Sampai polisinya pun ketika saya datang, dia tuh ngomong gini, mau bikin surat kehilangan. Iya. Terus saya ditanya hilangnya di mana? Di Itali. Terus polisinya sampai ngomong gini, ibu teh bercanda apa gitu kan. Ari kalau hilangnya di Itali ngapain ibu ngelapor ke saya, kata dia gitu. Saya juga bingung ya, cuma saya bilang udahlah Pak, ada saya teh dipaksa gitu kan, karena kebetulan saya perginya ke polsek yang dekat daerah saya gitu ya. Jadi masih agak tetangga meskipun saya sebenarnya nggak kenal sama orang bapak-bapak polisi itu, cuman dia bilang gitu. Maksudnya kok bisa sih ibu bikin surat kehilangannya ke saya gitu kan? Kalau itu kan kalau dokumennya ke luar negeri ya ibu hubunginya kayak ke apa? Ini yang lain, kalau polisi itu Bu, karena untuk menjaga keamanan dalam negeri bukan di luar negeri, kata dia gitu kan. Ya sih itu saya paham. Cuma saya pikir udahlah Pak, buat persyaratan aja biar saya bisa bikin dokumen baru. Ya udah, kata saya buatin ya, kata. Cuma lain kali mah nggak bisa ibu, ini tuh udah terlalu aneh-aneh ibu mintanya, kata dia gitu. Tapi ya udahlah, dah memang orangnya, maksudnya saya logis juga sih omongan dia kayak gitu. Udah beres. Akhirnya saya bikin surat kehilangan ke polisi. Akhirnya dibikinlah surat fitosanitary pengganti. Ini maksudnya saya kasih catatan di sini ya, maksudnya biar bapak ibu dari orang karantina Indonesia kalau ternyata ngelihat nanti video ini, biar bapak itu bisa memahami gitu kesulitan apa sih yang saya alami gitu di kota A ini gitu. Dan saya masih nggak mau nyebut kota apa karena bapak ibu mungkin udah akan mengenal saya gitu kan, dari wajah kayak dari nama perusahaan saya kayak gitu ya. Jadi saya tetap ingin menyelesaikan masalah ini secara personal dan kekeluargaan kayak gitu ya. Karena saya tuh nggak mau bikin masalah ini jadi semakin besar gitu kan, saya dipersulit segala macam, saya nggak mau gitu kan. Cuman ya gitu, orang-orang ini tuh udah ngelakuin hal itu Pak Bu ke saya gitu kan. Makanya kenapa saya akhirnya bisa disebut kayak kekeh banget sih gitu kan, kok kayak mau-mau aja sih berantem terus kayak gitu kan. Ya karena gitu, ini ceritanya dari kisah itu gitu ya. Udah beres gitu, akhirnya saya bikin surat itu, ada Vito keluar, dan ternyata ketika udah dikirim nyampe di negara Italia, yang terjadi adalah dibilangin bahwa itu terdapat hama. Dan sedangkan ketika saya bikin, ya kan itu proses ya, dari saya kirim, terus dapat informasi kan sekitar seminggu sampai 2 minggu kemudian tuh kan Vito hilang. Terus saya proses kan untuk bikin Vito baru, sampai akhirnya sebulan kemudian nih Vito barunya baru dikirim kayak gitu kan. Ketika Vito baru ini dikirim, bilang ada hama, terus akhirnya kena NNC lagi kayak gitu kan. Jadi ya butuh penjelasan gitu karantina kenapa ada hama. Ya saya ketika ditanya kenapa ibu ada hamanya, ya saya bilang bahwa itu paket tanaman dikirim sebulan yang lalu, dan saya kan harus cepat-cepat bikin Vito pengganti, tapi kan saya disuruh untuk bikin ke polisi lah segala macam kayak gitu kan. Itu prosesnya juga lama gitu kan. Terus saya juga harus ngumpulin dokumen segala macam gitu kan. Jadi ya gitulah intinya. Terus ya udah saya jawab sesuai dengan data kan. Terus masalah itu, terus saya diusir dari karantina kota A ini, nggak boleh kirim lagi Bu dari karantina kota A, pindah aja ke kota lain kata dia. Ya kebetulan ini ada kota A gitu kan yang paling dekat sama saya gitu. Jadi ada kota B di sebelah sini. Jaraknya sih agak jauh sekitar. Jadi kalau misalnya saya perjalanan itu dari rumah, kalau misalnya saya pindah nih ke kota B, itu saya pergi ke kota B dulu, tapi bukan Bandung ya, B aja pokoknya namanya udah.
pergi ke kota B, terus nanti paketnya tuh harus di drop di kota A, karena memang kantor DHL tuh hanya ada di kota A, dia tidak ada di kota-kota sekitar lain tuh nggak ada, kecuali di Bandung. Dan sedangkan jarak saya ke Bandung itu belum PP ya, kalau belum PP aja itu di sekitar 120 sampai 130 km. Jadi kebayang nggak sih kalau saya harus pergi ke sana untuk khusus untuk kirim paket, kan nggak masuk akal ya. Jadi harus balik lagi ke rumah, dan jaraknya itu total sekitar 160 sampai 180 km kayak gitu ya. Dan saat itu kan saya nggak punya mobil ya, saya itu naik motor, makanya saya bilang saya nggak mau gitu kan. Lagi pula sebenarnya dari masalah yang pertama tuh saya sudah bilang ke Kementerian Pertanian bahwa, Bu, saya minta diganti dong gitu kan, si pengeluaran untuk saya proses karantinanya jangan di kota A, saya bilang saya minta di kota B. Dan orang kementeriannya bilang gini, kamu tuh kalau ada masalah diselesaikan, bukan minta pindah kayak gitu kan. Kalau misalnya berdasarkan kebijakan itu, kamu itu harus dilayani di kantor terdekat dengan kota kamu, katanya gitu. Jadi ya udahlah, emang nggak bisa ngomong apa-apa. Memang saya juga nggak berani maksa, karena kan ini posisinya dia kementerian gitu kan. Kalau karantina tuh kan kemarin nih ada di bawahnya kementerian, jadi saya pikir ya kalau kementerian sudah ngasih sebuah kata-kata kayak gitu ya saya nggak berani ngomong gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya saya iniin adalah badan karantinanya gitu kan. Terus udah beres, saya dilarang ekspor segala macem gitu kan. Terus diusir pula gitu. Nah, di kejadian yang kedua ini, karena saya tuh bener-bener kayak udah nggak boleh kirim sama sekali kan, itu tuh saya akhirnya ngelapor ke Bandung, saya minta bantuan ke Bandung kayak gitu kan. Nah, kebetulan kepala karantina Bandung saat itu tahun 2021-an lah berarti ya, tahun 2021 itu tuh bilang bahwa ya udah Ibu kenapa harus dipindah, udah negosiasiin aja kayak gitu kan. Terus bahwa masalahnya kan sudah selesai, ada jawabannya apa kayak gitu kan, udah beres. Terus, nah sebelum saya masuk kan saya masih teleponan tuh sama si bapak yang karantina Bandung. Udah Bu, dibilangin aja gitu, udah nanti gitu kayak gitu kan. Terus pas saya masuk ke dalam ruangan, si bapak kepala karantina A ini ngomong gini, Ibu pindah deh ke kota B, kata dia gitu. Saya nggak bilang, aduh Pak nggak bisa Pak, kan gini. Saya jelasin kan dengan yang jaraknya tadi saya muter-muter itu kan gitu. Itu nggak bisa Pak, gini. Terus dia bilang, Ibu tolong keluar dulu sebentar gitu kan. Nah kebetulan saat itu tuh, jadi jadi bisa disebut ini kan ruangannya kepala kantor A ya. Terus ada tempat duduk sedikit dari pintunya tuh sekitar jarak 1 meter 2 meteran lah. Saya duduk di situ karena saya pikir nanti karena mau ngobrol, kita belum selesai ngobrolnya. Jadi saya pikir kalau nanti ada obrolan lagi ya maksudnya biar nggak usah jauh-jauh juga sayanya gitu kan. Jadi nggak nunggu di ruang luar gitu, nggak, saya nunggunya di dalam. Nggak beres kayak gitu. Akhirnya saya ngedenger lah obrolan antara si kepala karantina A dengan kepala karantina Bandung. Dia ngomongnya langsung gini, Pak, Bapak sekarang ngomong ke ibu saya gitu, maksudnya ke ibu ini, cina gitu kan. Karena dia nyebutnya nama perusahaan ya. Ibu ini cina bahwa udah dia suruh pindah ke kota B gitu. Dia jangan kirim dari kota A lagi, kirim ke kota B gitu. Udah gitu, gak usah ngomong penjelasan panjang-panjang. Udah ngomongnya kayak gitu aja. Gitu. Ngomongnya dia kayak gitu. Terus udah gitu si kepala karantina A ini ngomong gini ke saya, Ibu tolong ini cina, Ibu angkat teleponnya, ini kepala karantina Bandung mau ngomong gitu kan. Ya lo gimana Pak gitu kan. Saya pikir apa yang mau diomongin lagi gitu kan. Ternyata kata-kata dari karantina A apa coba? Gini, Ibu pindah aja ke karantina B, kata dia, ke karantina kota B, kata dia gitu. Jangan di karantina A lagi. Terus kan saya nanya dong, loh Bapak kenapa? Kan Bapak tadi nggak ngomong gitu. Kayak Bapak bilang diselesaikan. Aduh gimana ya Bu? Ya udah sebentar deh Bu, udah sebentar kayak gitu. Dia ngomongnya gitu mungkin karena ya saya juga kan maksa gitu kan. Terus dia mungkin ada perdebatan dalam dirinya, mungkinnya bagaimanapun dia kan sebagai kepala karantina Bandung harus bersikap sebijak mungkin kan gitu. Nah ternyata si kepala karantina A ini ngomong bahwa kalau kepala karantina Bandung itu kan junior saya Bu, dia tuh usianya jauh di bawah saya kayak gitu kan. Saya tuh senior, kata dia gitu kan, segala macam. Terus ya maksudnya berarti dia sedang menggunakan kekuatan senioritasnya kan untuk mempengaruhi orang lain gitu kan, untuk melakukan nepotisme saat itu gitu kan ya. Jadi tapi ya udah, saya nggak takut gitu saat itu. Terus udah gitu kebetulan memang bukan cuma kepala karantina Bandung yang saya hubungi saat itu, dan memang ada kepala karantina Jakarta, bukan kepala karantina sih kalau di Jakarta, dia tuh kayak koordinator bagian tumbuhan kayak gitu. Saya nggak mau sebut nama lah, tadi kemarin sempat saya bikin video kayak gini juga gitu kan. Terus saya sebut nama kan, tapi dipikir-pikir lagi sama saya, nanti takutnya ini kan malah kena masalah. Beliau yang tadinya baik kepada saya gitu kan, ngebantuin untuk memediasi dan ngebantuin untuk kayak ngelihat masalah ini secara objektif, malah nanti kena masalah karena kebawa-bawa namanya sama saya gitu kan. Jadi saya bilangnya gitu, dari kepala karantina, bukan kepala, petugas karantina dari Jakartanya ngomong bahwa ya ngapain dipindah gitu kan, segala macam. Terus sempat ada kata-katanya tuh ngomong gini si bapak ini tuh, kalau misalnya masih ada masalah saya nanti mau ke kota A, kata dia gitu. Terus akhirnya selesai tuh masalah di hari itu tuh. Memang tapi memang saya nggak bisa langsung kirim ya, seperti biasa saya tuh dilambat-lambat dulu, dibilangin bahwa kayak saya tuh disuruh bolak-balik ke kota A itu gitu kan, dari rumah saya tuh saya bolak-balik ke kota A, kayak udah boleh kirim belum Pak? Belum Bu, belum.
udah boleh kirim belum Pak? Belum Bu, pulang lagi kayak gitu kan. Dengan kondisi ya gitu, saya masih naik motor, saya bawa satu anak saya gitu kan, terus masih kecil, saat itu usia anak saya berarti sudah 3 tahun ya. Terus udah gitu bawa paket besar kayak gitu kan, bolak-balik terus. Terus ada di akhir yang masalah yang kedua ini, si kepala karantinaan itu ngomongnya gini, "Oh, sana ibu hubungi ya ke Jakarta sekarang mah, kemarin ngehubungi ke Bandung, sekarang hubungi ke Jakarta," kata dia gitu. Tahu nggak ibu kalau misalnya petugas yang dari karantina Jakarta itu juga itu tuh sama juniornya saya, kata dia gitu kan. Terus dia bilang nanti dia mau main ke kota A, kata dia gitu. Terus saya bilang ya nggak apa-apa, nanti saya ajak jalan-jalan. Terus ini punten ya Pak, maksudnya kalau saya nggak tahu kalau Bapak hidup dulu di zaman apa gitu ya. Cuman kalau di zamannya saya saat ini gitu ya, Bapak mau kaya dari keluarga manapun, Bapak punya sebuah pengaruh dari keluarga manapun, saya tuh nggak takut selama saya nggak salah gitu Pak, saya nggak ini. Karena ya masa sih zaman sekarang masih ada ya orang yang ngelakuin kayak kita tuh dari keluarga anu gitu kan, berbangga-bangga dengan keturunannya atau dengan relasinya kayak gitu. Emang kamu nggak punya power sendiri ya untuk apa? Untuk bisa bersinar sendiri kayak gitu kan. Kamu nggak bisa ya punya usaha sendiri yang kamu benar-benar kerjain semuanya sendiri dan kamu bisa berbangga dengan apa yang sudah kamu kerjakan, bukan apa yang kamu dapat dari kanan kiri dan backingannya siapa kayak gitu. Nggak bisa ya Pak. Jadi dan Bapak tuh salah gitu, maksudnya ketemu sama orang kayak saya, karena memang saya nggak takut Pak, karena kalau mau ngomong backingan, keluarga saya pun juga sama punya backingan, cuman memang saya sengaja Pak, saya nggak pernah mau ngeluarin siapa keluarga saya dan sebagainya, karena gini, karena menurut saya itu nggak perlu gitu, karena saya pun bisa kok dengan kekuatan saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri, saya bisa mencapai usaha yang saya mau gitu, sampai di mana kayak gitu. Jadi bukan berarti saya juga tidak punya backingan, kalau mau juga saya, kakek saya kebetulan juga Pak sama gitu ya, cuman ya itu saya nggak mau. Wah, suami saya juga ngomong, coba Kit kamu hubungi deh, kan nama saya lu kita ya, jadi coba Kit kamu hubungi deh ke kakek kayak gitu kan, ada kan kebetulan dia memang ada di atas gitu ya posisinya, minta tolong gitu kan gimana kayak gitu. Saya bilang nggak, malu kata saya, masa urusan kayak gini aja saya harus ngomong-ngomong, kata saya gitu kan. Udah selama kita masih bisa ngerjain sendiri, kita ngerjain sendiri, saya bilang gitu. Tuh, terus udah ya, udah masalah itu selesai. Yang kedua ini, NSC kedua, ternyata muncullah NSC ketiga, kalau nggak salah itu tuh bulan puasa, sekitar bulan apa ya, bulan puasa tahun 2021 tuh sekitar bulan Mei, April Mei lah kalau nggak salah, Mei sih kalau nggak salah ya, Mei. Nah si bulan Mei ini tuh ada masalah lagi tuh. Jadi kebetulan karena adik ipar saya tuh, saya mulai punya pegawai kan, karena memang anak saya makin gede, terus udah mulai toilet training saat itu. Terus akhirnya kalau untuk pengurusan surat-surat itu yang ke dokumen fitosanitary tadi itu diurus sama adik ipar kayak gitu kan. Nah kebetulan mungkin adik ipar baru pertama kali kerja, dia nggak tahu harus ngerjain apa segala macam, lalu dikasih tahu gitu kan harus ini, cuman mungkin ya bagaimanapun namanya juga manusia lah, pasti ada hilaf dan salahnya, jadi wajar aja. Saya juga nggak nyalahin, nggak biasa aja, oh iya kamu salah gitu kan, tapi ya udah, yang tanggung jawab kan pada akhirnya saya gitu kan sebagai pemimpin perusahaan ini. Terus beres gitu, jadi kesalahannya tuh gini, saya tuh bikin 5 dokumen fitosanitary gitu kan, itu tujuannya ada kayak Jerman, ada ke apa namanya, Inggris Raya dan sebagainya kayak gitu kan. Nah ternyata yang ke Inggris Raya ini 3 dokumen itu tuh tidak ada additional declaration. Jadi pokoknya surat dari fitosanitary itu kan ada kolom-kolom khususnya ya, nama penerima, nomor telepon segala macam kayak gitu, isi paketnya segala macam. Nah ini ada kolom namanya additional declaration yang itu tidak diisi gitu sama si petugas karantina, dan itu pun saya akhirnya salah lagi kan. Terus akhirnya saya diusir lagi tuh, disuruh pindah lah ke karantina kota B segala macam. Itu masih kepalanya adalah kepala yang kemarin ya, masalah 1, 2, 3 ini kayak masih sama gitu sih kepalanya. Terus di situ tuh ya udah saya hubungi lagi aja yang dari Jakarta, karena pikir saya kalau saya ngehubungi ke Bandung ini udah nggak benar, karena yang di Bandung tuh kan udah jelas dia tuh main junior senioran kan sama si kepala karantina kota A ini yang ada Bandung tuh kan. Jadi daripada saya nanti bikin masalah lagi, dan takutnya kan memang gitu ya, maksudnya takutnya orang ini kalau diintervensi terlalu ini kan nanti juga ada sikap-sikap dia yang jadinya nggak objektif. Jadi saya mendingan apa ya, pergi ke yang Jakarta aja gitu kan, ngehubungi lagi. Dan orang Jakartanya, bapak karantina petugas Jakarta ini ngomong bahwa, loh kok kamu yang salah sih, kata dia gitu kan, itu kan fitosanitary kan kamu nggak ngetik kan, kata dia. Ya memang bukan Pak, bukan saya yang ngetik. Iya tuh, kalau gitu ya bukan kamu atau yang salah, kata ya petugas karantinanya kalau ini mah, kata dia gitu. Untuk yang masalah sekarang yang salah itu petugas karantina, kamu mah tidak salah, kata dia gitu, karena kamu mah kan nggak ngetik, kata dia gitu. Terus masalahnya apa sekarang? Iya, pas saya nggak boleh kirim gitu kan. Oh kalau gitu cara bilangin, nanti saya datang nih kalau misalnya masalahnya kayak gini terus nih, udah berapa kali nih kayak gini terus kayak gitu kan. Nggak boleh kirim, kata dia gitu, kata beliau gitu ya, bilangnya gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya sampaikan kan ke bapak karantina kota A ini bahwa
Pak, ini kan bukan kesalahan saya, ini kan kesalahan ini, cuman nggak apa-apa lah saya bikin surat pernyataan loh saat itu gitu, bahwa itu kesalahan saya dan saya tidak akan mengulangi gitu kan. Padahal sebetulnya kan ya seperti yang kata Bapak Karantina Jakarta ini, gitu, petugas karantina Jakarta ini, bahwa kesalahan utamanya itu bukan pada saya memang tidak mengecek, tapi kesalahan utamanya itu karena tidak dimasukkan ke dalam additional declaration, berarti itu kan kesalahan fatalnya dari petugas karantinanya sendiri gitu ya. Tapi ya udahlah gitu kan, ya udahlah, ada kerugian pun juga saya urus sendiri kayak gitu kan, udah beres dan masalah itu selesai. Cuman memang seperti biasa, jadi kalau misalnya udah masalah pun sudah selesai, orang karantina kota A-nya ini tuh kayak belum ngelepasin gitu loh, jadi mereka tetap kayak bikin masalah. Jadi saya tuh sempat beberapa kali pulang pergi paket tuh nggak dikirim, nggak bisa diproses kayak gitu kan, karena memang merekanya tuh alasan aja apa kayak gitu kan. Jadi saya tuh sebenarnya pengen ngadu gitu ya masalah itu, tapi saya pikir lagi tuh ya udahlah, yang penting masalahnya sudah selesai dan saya tidak jadi diusir gitu kan, saya pikir. Dan pokoknya pengancaman dari awal itu adalah saya tidak boleh kirim lagi, tidak akan dilayani ekspor segala macam gitu kan. Dan saya bahkan si bapak perusahaannya ketika yang masalah yang ketiga ini, bapak karantina yang kota A ini, ketika masalah yang ketiga ini dia sempat ngomong gini, Ibu nggak mau ganti nama perusahaan aja, kata dia gitu. Emang kenapa gitu Pak? Ya kan saya nanya gitu, ada apa gitu Pak? Dia bilang gini, kayaknya perusahaan ibu tuh bawa sial deh namanya, ganti aja deh nama, kayak gitu. Padahal kan nama perusahaan saya itu kan gabungan antara nama anak, nama saya gitu kan, terus juga nama suami gitu kan. Kok bisa-bisanya dia bilang sial gitu kan, itu tuh nggak sopan. Kamu aja, gak usah dilap, teman-teman aja nih kalau bisa diomongin gitu kan, oh anaknya namanya jelek nih gitu kan, bawa sial, bikin sakit hati nggak sih? Kita tuh udah mikirin nama terbaik gitu kan, yang istilahnya itu tuh tidak mengandung nama-nama yang buruk, tiba-tiba dibilangin bawa sial gitu loh. Masalah mah pasti ada gitu kan, di mana sih di dunia ini yang nggak ada masalah kayak gitu? Itu masalah tuh selalu ada, niscaya, sebuah keniscayaan gitu kan, masalah itu pasti ada aja, semua orang tuh punya masalah. Tapi bukan berarti sekarang karena ada masalah jadi kita menganggap sesuatu itu ada sialnya, ada sebagainya. Memang nggak boleh, secara syariat pun juga kan kita tuh nggak boleh menganggap ada sesuatu yang membawa sial, hari sial dan sebagainya, itu nggak boleh sama sekali kan gitu, karena udah syirik kan. Nah si bapak ini tuh ngomongnya gitu ke saya kan tersinggung di situ. Nah saya ngomong sekarang karena saya inget Pak omongan bapak gitu ya, bapak dengan seenaknya ngomong bahwa seolah-olah nama anak saya itu bawa sial dan sebagainya gitu kan, nama saya dan suami gabungan di perusahaan itu adalah bawa sial gitu kan, segala macam. Itu keterlaluan banget kata-kata bapak saat itu. Oke lanjut, itu sampai kan ke NNC yang keempat. NNC 4 juga sama, itu NNC yang keempat tuh kasusnya seperti yang NNC yang kedua. Jadi saya kirim tanaman ini masih ke Italia. Ini saya kirim tanaman ke Italia dan ternyata Vito hilang, saya bikin fitosanitary pengganti sebulan kemudian, karena tetap maksudnya ketika pun harus bikin fitosanitary pengganti itu saya harus bikin surat kehilangan kepolisian juga kan. Jadi prosesnya agak lama. Terus udah beres kayak gitu, akhirnya dikirim ke Italia dan ternyata dapat NNC. Nah kebetulan yang masalah yang sekarang yang turun tangan itu langsung, saya nggak tahu sih, karena saya kan belum ngelapor sebetulnya ya ke yang Jakarta atau ke Bandung, itu saya belum ngelapor, tapi tiba-tiba langsung kayak dipanggil, ibu dipanggil langsung gitu kan, hari sekian gitu kan, ke kota A kata dia gitu, karena kebetulan kepala karantinanya udah ganti nih yang masalah keempat. Pas NNC yang keempat ini kepala karantinanya ganti, dan akhirnya ketika ganti ini ke ibu-ibu gitu ya, ibunya udah pensiun sih kalau sekarang, tapi saat itu dia menjabat sebagai kepala karantina Bandung. Nah dia itu bersama dengan koordinator perkarantinaan dari Bandung juga, tapi ya gitulah, ada bapak-bapak satu gitu kan. Ketika saya ditanya masuk ke dalam sana, si bapak kepala karantina A itu langsung ngomongnya gini, udah masalahnya udah terlalu sering, suruh pindah aja Bu, kayak gitu kan. Terus yang kepala karantina B kan, karena dia kan mungkin belum paham ya masalahnya apa, tiba-tiba langsung ngomongnya gini, ibu kenapa sih keke banget, pindah deh gitu kan, ini tuh udah kayak masalah udah berulang terus kayak gitu kan, udah pindah aja ke karantina B kayak gitu kan. So, saya jelasin soal ini Bu, ibu harus paham dulu, ini masalah yang utama tuh bukan masalah saya pindah Bu, tapi masalahnya adalah ini gitu kan. Saya jadi ngomongin teknis, apa sih kesalahan dari kiriman ini kayak gitu kan. Ketika saya udah ngejelasin panjang lebar ya masalah yang tadi barusan saya jelasin ya, si ibu kepala karantina Bandungnya ngomong gini, aduh saya emang nggak paham, coba sebentar saya manggil koordinator, kata dia gitu. Manggil kan dia bapak-bapak yang dari yang tadi saya cerita ya, bapak-bapak dia bareng sama bapak-bapak tuh. Masuk bapak-bapak itu, soalnya dia ngomong, oh kamu sudah pakai, jadi intinya sih ada kesalahan format dari additional declaration yang saya buat kayak gitu kan, intinya sih gitu doang, harus diperbaiki ke depannya segala macam. Terus saya juga bikin perjanjian di situ bahwa kayak saya tuh tidak lagi diperbolehkan untuk bikin fitosanitary pengganti, tapi kalau misalnya ada masalah kayak gini lagi gitu, NNC lagi, itu bukan jadi tanggung jawab saya
dan saya itu harus diusir-usir gitu, enggak, kata dia gitu. Perjanjiannya bentukannya kayak gitu ya saat itu. Jadi pokoknya selama saya taat pada aturan, terus kemudian saya bisa ngasih data-data yang komplit ketika saya ngirim paket segala macam, berarti mereka akan melayani kayak gitu kan. Jadi saya nggak diusir-usir lagi ya. Saya oke lah gitu kan, karena yang penting saya nggak diusir-usir, nggak diancam-ancam segala macam kayak gitu kan. Nah udah beres gitu, selesai tuh, tapi sempat sih ya seperti biasa lah, karantina kota A ini kayaknya belum puas gitu kan. Jadi dia kan ketika saya mau pengajuan lagi tuh dia sempat kayak, ibu nggak tunggu dulu sebulan kayak gitu kan, biar tenang dulu kan, ini baru aja kena masalah, ini kalau misalnya kena masalah lagi saya nggak mau tanggung jawab ya bu, ibu yang tanggung jawab kayak gitu, ngomongannya kayak gitu. Dan itu udah kayak sering diulang-ulang sampai akhirnya masalah yang kelima ini terjadi tahun 2024 gitu, baru-baru aja. Jadi terakhir tuh kan 2021 itu nggak pernah ada masalah nih sampai 2024 ini ada masalah lagi. Jadi masalahnya itu adalah saya tuh diminta untuk bikin additional declaration tambahan, dan ternyata memang karena saya kan nggak bisa bikin veto baru, ya udah saya akhirnya bilang paketnya tolong dihancurkan aja. Saya sudah konfirmasi, sudah dihancurkan segala macam, itu teh saya kirim ya untuk rentang waktunya ya. Saya kirim tuh akhir Mei saya kirim, terus sekitar seminggu kemudian, enggak sih, beberapa hari kemudian tuh pelanggan saya yang penerimanya tuh ngomong bahwa ini paket ada masalah, kata dia gitu kan. Masalahnya apa itu nggak jelas. Nah 2 hari kemudian DHL-nya ngehubungi ke saya bahwa iya ada masalah dan minta ditambahin additional declaration gitu kan, bikin veto baru dan additional declaration. Nah saya tuh bilang saya nggak bisa karena itu udah di luar aturan, kata saya gitu. Ya udah paketnya dihancurkan aja, udah selesai hancur. Tapi memang awal-awalnya tuh nggak langsung saya minta hancur ya, karena kan saya juga bagaimanapun saya berusaha dulu mempertahankan kan, siapa tahu masih bisa gitu kan dinego segala macam. Ternyata sudah tidak bisa. Akhirnya ya udah saya bilang hancurkan saja. Itu sekitar minggu ketiga bulan Mei. Nah kemarin bulan Juni tanggal 13 itu tiba-tiba karantina kota A ini ngomong bahwa saya kena NNC gitu kan, terus minta penjelasan ini ada masalah apa ya. Saya kasih jelasin gitu kan, saya kasih data segala macam, ya udah nggak ada masalah kan. Terus saya pikir biasanya tuh kan saya suka dipersulit 1-2 minggu nih gitu kan ya, setiap kali udah ada ketika saya udah ngasih laporan beres pun juga ada 1-2 minggu. Jadi saya tuh nunggu jawaban gitu kan. Saya pikir daripada saya kegeh teuing, coba yang sekarang saya lebih santai gitu ya. Jadi nggak ngetrek teuing lah kalau bahasa Sundanya tuh kan ya. Jadi nggak bener-bener kayak pingin ayo cepet kiriman cepet, kayak nggak gitu ya. Udahlah saya berusaha yang sekarang mah coba santai dulu lah, kita ikutin aja lah permainannya Bapak karantina kayak gitu kan. Terus beres kayak gitu, ternyata setelah 2 minggu dari tanggal 13 itu kan saya mau kiriman. Saya tuh konfirmasi kan hari Rabu bahwa saya mau kiriman Pak, segala macam. Ternyata saya ditelepon tuh sama, dia tuh bukan kepala karantina sih, tapi dia lebih ke kepala koordinator untuk bagian tumbuhannya gitu. Tapi di kota A gitu ya, khusus dia di kota A. Dia ngomong gini bahwa, Ibu untuk sementara waktu Mas, karena Ibu nggak bisa kirim lagi ekspor ya, Ibu belum layak ekspor, kata dia gitu. Ini masalahnya besar Ibu, karena ini mau di BAP, ada penyelidikan segala macam kayak gitu kan. Nanti saya datang ke rumah Ibu untuk pengecekan segala macam. Nggak masalah saya sih gitu kan ya, mau datang ke rumah kayak mau ngecekin data kayak apa segala macam silahkan, datanya ada, kalau kamu punya waktu dan punya tempat saya sediakan kayak gitu, kalau pengen baca-baca gitu ya apa yang saya kirim silahkan aja gitu kan, nggak masalah buat saya. Karena data komplit dan data rapi gitu kan di rumah tuh, karena memang saya kan ya berusaha untuk mungkin lah sejelas mungkin lah untuk data-data kayak gitu ya. Jadi silahkan nih, ada banyak di bundelannya di bawah meja ini kan, ini meja nih sebetulnya, ini meja, terus di sebelah sana juga ada, itu udah udah berat banget, bahkan kayak ini kan meja besi ya, itu udah miring nggak kuat, bahkan lemari besinya saya pun kayak udah nggak kuat gitu untuk menahan dokumen-dokumen itu kayak gitu, karena saking banyaknya kayak gitu. Tapi ya nggak masalah, sok aja dicek kayak gitu kan. Terus yang jadi pertanyaan saya tuh, saya nggak boleh kirim sampai kapan Pak? Untuk waktu yang tidak ditentukan lah, kata dia, orang masalahnya kayak gini, kata dia gitu. Terus oh ya udah Pak, terus saya harus ngehubungi kemana nih Pak? Ya nanti saya kasih, Ibu harus ngehubungi ke kepala karantina Bandung, kata dia gitu kan. Terus oh ya udah nanti saya hubungi gitu Pak. Terus saya ingat-ingat tuh saya nggak punya nomornya kan. Gimana saya mau hubungi nggak punya nomornya? Terus saya minta kan, Bapak boleh nggak kalau saya di-share nomor, nanti saya hubungi sendiri bapaknya, Bapak karantina kepala Bandung, kata saya kayak gitu. Terus nanti sebentar saya hubungi dulu dianya biar jelas dulu ini mau kayak gimana. Jadi di situ saya udah mulai curiga ya, karena gini, ini udah sering banget, udah beberapa kali kejadian pun. Jadi mereka tuh kan main senioritasan kayak gitu. Nah saya tuh tidak tahu usianya Bapak Kepala Karantina Bandung seusia apa segala macam. Cuman saya agak khawatir tuh, takutnya mereka ngelakuin hal kayak gitu lagi. Saya kan males ya kalau mereka ngelakuin hal kayak gitu lagi. Nanti saya diusir-usir segala macam, nanti masalah semakin besar. Nah kebetulan saya tuh ngehubungi lagi yang di Jakarta itu. Nah kebetulan Bapak yang di Jakarta itu lagi di Switzerland katanya. Teman saya bilang, ya Pak kalau Bapak sudah pulang, saya bilang gitu kan, kalau Bapak sudah pulang saya minta tolong Pak untuk konsultasi masalah NNC gitu. Masalah NNC-nya apa?
ini ya udah saya jelasin segala macam gitu. Yang jadi saya masalahin tuh bukan masalah NSC-nya apa segala macam ya, NSC-nya sudah selesai gitu kalau menurut saya, dan data saya juga kan sudah ada. Cuman yang jadi masalah di sini tuh adalah saya diusir, nggak boleh kirim lagi, nanti disebut tidak layak ekspor dan sebagainya, itu yang saya masalahin. Terus dia ngomongnya gini, ya udah ikutin aja dulu alur dari perinian, nanti kalau misalnya ada apa-apa maksudnya kabari saya lagi kayak gitu kan. Ya udah selesai. Akhirnya saya ngobungi ke Bandung gitu kan, saya nyari informasi saya harus ngobungi kemana. Akhirnya saya dikasih lah kontak lah bapak dari karantina Bandung tuh ada misalnya bapak satu, misalnya saya nyebutin bapak satu, saya hubungi gitu kan. Terus dia bilang nanti Bu saya kabarin kayak gitu. Tapi memang bapak satu ya. Terus ibu kedua tuh saya hubungi gitu kan. Terus ibu ketiga juga saya hubungi gitu. Mereka tuh nggak ada yang ngomong masalah BAP, penyelidikan segala macam, masalah besar sebagainya, nggak ada kayak gitu ngomongnya. Nah udah gitu, ketika saya sudah selesai ngobrol sama yang ketiga petugas itu yang ada di Bandung, bapak dari koordinator karantina yang di kota A ini ngomong bahwa ibu tolong hubungi bapak Anu, kata dia gitu, disebutlah bapak 4 gitu ya, bapak 4 kayak gitu dari karantina Bandung itu, karena dia itu tim untuk penyelidikan BAP untuk masalah ini kayak gitu kan. Terus ya udah, nah dari 6 orang nih yang saya ngomong gitu kan, 6 orang dari karantina Bandung kan 4. Terus kemudian 4 orang yang saya hubungi. Terus ada yang dari Jakarta 1 sama yang dari koordinator karantina kota A ya. Itu dari ini tuh 4 orang tuh tidak ada yang ngomong kata-kata BAP, tidak ada yang ngomong kata-kata ini masalah serius, tidak boleh ekspor dan sebagainya. Itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kata-kata BAP dan tidak boleh ekspor lagi itu untuk waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Itu tuh keluarnya cuma dari 2 ini aja, yaitu bapak koordinator dari kota A dan temannya yang direferensikan ini gitu kan. Jadi saya kan mulai dari situ kan mulai ya, maksudnya karena ini udah sering kejadian, udah sering kayak gini gitu aja. Jadi saya akhirnya mikir bahwa ini kayaknya ada sesuatu gitu kan. Tapi ya udah saya ikutin aja permainannya. Yang penting ketika saya sudah dapat jawaban dari Bandung itu, karena dari 4 ini sudah saya hubungi gitu ya. Intinya sih tidak ada masalah segala macam. Yang penting saya sudah bikin laporan, saya sudah bikin kronologi, saya udah bikin surat pernyataan, ya udah. Berarti sudah selesai gitu kalau menurut mereka regulasinya kayak gitu. Nah, sedangkan yang karantina dari kota A ini kayak nggak mau ngelepasin gitu, dia masih saya nggak boleh ekspor kan. Beres, akhirnya pas hari Kamis itu saya dapat surat panggilan untuk BAP kayak gitu kan. Itu bahkan surat fisiknya pun tidak pernah nyampe ke saya ya. Mohon di ini ya. Jadi selama ini ketika dapat masalah segala macam itu saya itu hanya dikasih dokumen yang di-scan kayak gitu kan. Saya itu tidak pernah dapat dokumen yang literally benar fisik yang memang benar-benar ada pemanggilan. Jadi kalau misalnya ternyata nanti kalau misalnya ada laporan yang aneh-aneh tentang saya bahwa saya tidak memenuhi panggilan, ya memang karena saya tidak pernah dapat, dan memang nah ini yang jelasin gitu ya. Jadi ketika hari Kamis itu dia ngomong gini, bapak koordinator karantina kota A tuh, Ibu, nanti kalau misalnya hari Jumat Ibu datang ke sini, tolong Ibu jangan emosi ya, kita selesaikan dengan kekeluargaan segala macam. Sebenarnya kalau saya tuh kan orangnya kekeluargaan banget ya Bu, kalau ada masalah tuh ya diselesaikan dengan baik-baik lah, jangan sampai harus berantem segala macam, kata dia. Ibu nanti jangan pakai kepala dingin, jangan emosi gitu kan, diatur-atur Ibu, karena kita tuh, saya tuh gimana udah ngebelainnya ke Ibu, ngomongnya kayak gitu kan. Terus jadi saat itu saya tuh udah marah, dan saya tuh udah bukti-bukti segala macam udah saya persiapkan lah ya. Tapi ketika dengar kata-kata dia yang seolah-olah minta tolong saya jangan memperlama masalah gitu. Jadi saya tuh luluh gitu kan, karena saya dan suami itu berpikirnya bahwa orang tuh nggak ada yang 100% jahat dan yang 100% ingin mencelakai orang lain kayak gitu berpikirnya. Orang tuh ada baiknya tetap gitu kan. Jadi siapalah saya gitu kan, istilahnya sekarang kayak ngejudge bahwa dia itu orang jahat gitu kan. Enggak. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadinya memusuhi saya dengan keras, tiba-tiba langsung dia minta ngibarin bendera putih ya oke, saya terima gitu kan kekalahannya gitu kan. Karena Nabi Muhammad pun ngelakuin hal itu kan. Nabi Muhammad SAW itu kan ngelakuin hal itu. Jadi maksudnya ketika pun dia ditipu oleh kafir Quraisy kan tetap aja dia percaya gitu. Jadi saya pun ngelakuin hal kayak gitu lah intinya. Karena maksudnya udah ada tuntunannya juga gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, karena bagaimanapun itu kan jadi mencerminkan diri saya bahwa saya itu orangnya memang benar-benar husnuzon aja gitu ke orang gitu kan. Siapa tahu dia berubah kayak gitu kan. Udah beres. Ternyata pas hari Jumat saya ketemu kan, saya sempat nanya kan, kayak ini kemana Pak gitu kan petugasnya gitu kan yang dari Bandung. Oh nggak jadi kan, saya batalin Bu BAP-nya, nggak ada BAP hari ini kayak gitu. Terus ya udah, ketika di ngomong, nah di situ dia ngomong. Tadinya saya nggak mau nyampein hal ini ya, tapi ternyata masalahnya ternyata berlanjut gitu kan, berhari-hari setelah hari Jumat itu saya ketemu. Akhirnya saya mau nggak mau harus ngomong. Dia ngomong gini, Ibu kalau tahu ya, saya tuh diancam Bu sama ini, saya nggak tahu kebenaran kata-katanya, cuman ini kata-kata yang dia ngomong. Saya tuh diancam sama karantina Jakarta bahwa akan ada perollingan dan
akan dimutasi petugas karantina dari kota A karena kesalahan ini, kata dia gitu. Kalau saya sih sebenarnya kan kayak gak ada masalah ya Bu, cuman orang karantina Jakarta tuh kayak dia kepanik gitu Bu, kayak ketakutan, dia NNC tuh apa, dia kan nggak terbiasa Bu dapat NNC, kalau kita kan sudah biasa, udah beberapa kali juga kan kejadian, kata dia gitu. Kalau saya mah santai banget Bu, cuman orang Jakartanya, dan bagaimanapun kan saya ditekannya Bu dari Jakarta, dibilangin saya akan dipindah lah apa segala macam, kata dia gitu. Jadi ya udahlah Bu, ke depannya mah kita pokoknya kita saling jaga, saling percaya kayak gitu. Ngomongnya tuh gitu positif banget kan rasanya gitu saat itu obrolan. Memang kalau misal ditanya apakah saya punya bukti gitu kan atas obrolan itu, saya nggak ada. Bukan nggak ada sih, ada lah, direkam kan kata-katanya. Cuman maksudnya bilang aja lah, anggaplah tidak ada gitu. Saya kata-kata dia ngomong kayak gitu nggak ada. Cuman saat itu ada 2 petugas lagi. Jadi maksudnya saya ngomongin itu sebagai catatan ya. Ada 2 petugas karantina lagi di kota A ini yang ikut dalam ruangan itu dan ikut ngedengerin obrolan kan. Jadi kalau misalnya ternyata si bapak ini ternyata tidak mengakui ini gitu kan, apa yang sudah dia katakan saat itu di depan saya. Kalau misal saya nggak akan ngeluarin dulu rekaman gitu kan, saya mau biarin dulu teman-temannya ini untuk bersaksi dulu gitu istilahnya gitu kan, bahwa selama ini pun gitu ya, saya tuh mendapat pengancaman tuh benar-benar gitu kan, saya benar-benar kesalahan apapun saya tidak boleh ekspor aja kata-katanya gitu, pokoknya saya harus nggak boleh berhenti kerja dan sebagainya, itu udah sering banget kan kayak gitu kata-katanya. Dan saya tidak tahu kenapa dia harus kayak menentukan sebulan ataupun 3 bulan gitu kata-katanya kayak gitu ya. Saya pikir tuh apakah ada regulasi tertentu ya, misalnya perusahaan saya jadi nonaktif ketika saya sudah 1 bulan tidak kirim misalnya kayak gitu kan, apakah ada terjadi kayak gitu, makanya dia tuh kayak kekeh banget gitu, pokoknya saya harus sebulan minimal untuk tidak kirim dulu gitu kan, sedangkan saya nggak pernah sampai sebulan sih, biasanya 2 minggu saya maksa untuk kirim kayak gitu kan gitu. Nah beres gitu kan, hari Jumat tuh selesai, kata-kata sudah selesai, tanda tangan surat pernyataan segala macam sudah selesai. Terus saya kan nanya tuh ke petugas di situ bahwa Pak kapan saya bisa kirim, kata gitu kan. Senin boleh Pak Bu, boleh kata dia gitu. Terus saya minta dibuka ya draft dokumen vitonya gitu kan. Oke, nanti dibukain Bu segala macam. Beres gitu. Ternyata malam-malamnya petugas karantina kota A ini, tapi bukan yang oknum ya, maksudnya bukan ini ya, masih orang lain gitu kan. Dia ngomong bahwa Ibu kalau bisa jangan hari Senin deh, soalnya hari Senin itu banyak yang mau tes CAT segala macam kayak gitu kan. Jadi karantinanya nggak ada, saya takutnya nggak kepegang. Intinya sih ngomongnya kurang lebih kayak gitu, bahwa boleh nggak kalau dipindah aja ke hari Selasa. Ya udah, saya pikir ya udahlah nggak apa-apa hari Selasa. Hari Selasa datang nih saya akhirnya ke karantina kota A ini. Ketika datang ke sana dia ngomongnya langsung ini, Ibu bisa nggak ya koordinatornya ini yang oknum ya, ini bukan kepala sih, dia kayak petugas karantina, koordinator perkarantinaan untuk tumbuhannya, dia ngomong gini, yang ngancem-ngancem saya itu, dia ngomong gini, Ibu kalau bisa jangan kirim dulu deh. Emang kenapa gitu Pak? Saya kan masalahnya sudah selesai kemarin, saya kan bilangnya gitu. Terus dia bilang gini, iya sayanya takut nih kalau misalnya ternyata ada masalah-masalah lagi kayak gini, apalagi dikirimnya kan channel ke kota misalnya ke negara yang sama, penerimanya sama, ya iya orang dia pelanggan gitu kan, mau gimana sayanya gitu kan. Terus ya nggak bisa Pak, karena ini saya udah nunggu dari lama Pak, ini paketnya udah ditungguin sama orangnya, saya bilang gitu kan, tanamannya udah ditungguin sama orangnya. Terus dia bilang ya Bu kasihan lah sama saya lah Bu, kata dia gitu. Jadi bukan lagi masalah bukan masalah teknis gitu ya, administrasi kayak apa enggak, tapi lebih ke dia itu mempengaruhi saya berdasarkan psikologisnya gitu kan. Jadi seolah-olah saya harus kasihan sama dia karena takut ada masalah segala macam. Maksudnya masalah tuh siapa sih yang mau Pak? Gak ada masalah orang yang mau gitu kan. Sekarang kalau kita nggak nyoba, kita tahu resikonya dari mana. Yang jelas-jelas resiko yang ada di depan mata saya itu adalah saya tidak dibayar, paket tanaman yang mau saya kirim keburu rusak karena ini sudah di packing, sudah dilepas dari tanah, sudah dicuci bersih segala macam, lepas gitu kan istilahnya. Terus siapa yang mau ganti rugi kayak gitu. Ini pun ketika saya kirim hari Selasa pun saya udah rugi tuh sekitar $500 tuh bisa dibilang gitu ya, itu karena paket tidak jadi dikirim, bijinya keburu busuk nih karena dia udah nunggu terlalu lama kayak gitu kan, udah nggak bisa lagi diproses sama saya. Akhirnya kan dibatalin beberapa komoditas, saya batalin karena memang udah nggak layak kirim itu kayak gitu, daripada saya nanti kena masalah segala macam, ya udah mending saya ganti $500 kayak gitu kan, daripada kena masalah kayak gini istilahnya. Terus ya udah kan beres. Terus akhirnya saya ngomong, dia karena ngomong kasihan lah Bu sama saya, ya udah Pak tuh kalau gitu Mas saya hubungi dulu ke Bandung ya Pak gitu kan, biar konfirmasi dulu, kata saya gitu. Karena gini pikir saya, Bapak ini kan senangnya kan main senioritas dan kayak gitu ngancem-ngancem. Jadi saya pikir cobalah orang lain yang di luar dari masalah kita dia yang ngomong gitu kan. Kalau orang lain itu kan saya masih istilahnya masih berpikir positif bahwa dia sedang objektif gitu kan, berpikir objektif gitu kan terhadap masalah saya, bisa jadi gitu kan, saya mikirnya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak ini kan saya omongannya tuh saya udah nggak percaya gitu sama kata-kata dia ngomong apa tuh saya udah nggak mau dengar gitu kan. Kata-kata dia tuh ketika saya ngomong kayak gitu, dia ngomongnya gini, ya udah lapor aja gitu, telepon aja ke sana kayak gitu kan.
kan saya emosi di situ, maksudnya ya udah Pak, saya gitu kan, karena kok ngomongnya kok malah jadi kayak sesorongot gitu ya, sesorongot gitu kan nggak sopan gitu, bagaimanapun meskipun dia usia lebih tua daripada saya juga kan jadi kan karena emosi, karena respon saya kan saat itu orang saya ngomongnya baik-baik aja gitu kan, tiba-tiba dia kayak gitu, udah beres, saya akhirnya keluar dari kantor karantina kota A ini, karena memang kan jadi ada parkirannya gitu ya, suami saya itu kan nungguin sama anak saya, karena saya kan kalau saya pokoknya kalau kiriman itu saya yang urus, nanti suami itu ngejagain anak saya. Jadi biasanya sih saya suka bolak-balik gitu kan, ngecekin anak rewel apa enggak kayak gitu kan. Kalau nggak rewel sih ya udah sama bapaknya aja. Karena kebetulan kalau untuk menghubungi karantina itu yang dipakai itu nomor suami, karena memang saya kan cuma ibu rumah tangga biasa ya. Jadi saya itu kan kadang-kadang HP itu nggak saya pegang, saya nggak tahu saya nggak tahu ada pesan. Kadang-kadang orang telepon pun saya nggak tahu gitu, nggak bunyi kadang-kadang gitu kan. Terus kadang-kadang juga hilang disembunyiin si anak gitu di rumah gitu. Jadi saya juga nggak tahu dia di mana gitu HP itu kadang-kadang. Jadi makanya saya pakai kalau hubungi nomor suami, dan saya minta HP suami kan, tolong saya mau hubungi dulu ibu yang ada di Bandung, kata saya kayak gitu. Oh ya udah, sok dikasih. Ketika itu saya telepon kan lagi sambil jalan balik lagi ke kantor karantina kota A ini ya. Terus loh kok nggak diangkat, kata saya tuh. Akhirnya saya ngetik kan, lagi ngetik kayak gitu. Terus belum beres ngetiknya, saya udah keburu nyampe di kantor karantina kota A ini. Terus petugasnya itu ada yang ngomong gini ke saya dari dalam, itu petugas yang lain ya, bukan yang oknum ini ya. Dia ngomong gini, ibu tolong, ini ada ibu itu dari karantina Bandung, dia mau ngobrol sama ibu. Oh iya boleh Pak, saya angkat kan. Gimana Bu gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, ibu mau kirim apa? Ibu mau kirim tanaman bibit? Iya Bu, biji, kata saya gitu. Mau kirim apa ya? Saya sebutin lah komoditasnya anu. Oh ya udah, kata dia gitu. Itu tuh boleh-boleh aja ibu, kan masalah yang kemarin sudah selesai segala macam, ya udah saya diproses aja udah. Terus tapi dia sempat ngomong kayak, kenapa sih ibu tuh menghubungi ke saya lagi kayak gitu kan, karena memang sebelumnya sih ibu ini memang sudah ngomong bahwa memang jangan hubungi saya lagi karena saya itu sudah selesai gitu, masalah saya itu bagi dia sudah selesai gitu kan. Tapi kan karena masih diperpanjang, jadinya dia tuh menanyakan kayak, kenapa sih kamu hubungi, kan saya sudah bilang nggak usah, saya sudah selesai masalahnya gitu kan. Tapi kan memang ya masalah utamanya itu kan adalah oknum ini kan, yang terus menerus ngegayong lah bahasa Sundanya gitu kan, untuk nggak melepaskan saya untuk bisa kirim seperti biasa kan, kayak gitu yang jadi masalah. Beres gitu, ya udah bisa diproses kayak gitu kan. Terus jadi si bapak ini sempat kayak keluar dari ruangannya lagi setelah dapat telepon dari ibu yang dari Bandung itu. Dia sempat keluar lagi dan dia kayak ngomong, ibu awas ya, ini kalau ada masalah ke depannya ini saya nggak mau tanggung jawab ya Bu, ibu yang tanggung jawab ya ke depan kayak gitu. Terus saya tuh lagi marah, posisinya saya lagi marah saat itu, dan saya tuh cuma diem. Jadi saya tuh nahan mulut aja untuk jangan ngomong gitu kan, karena ketika saya ngomong pun juga kan nanti takutnya saya juga ngeluarin kata-kata yang gak baik. Nama juga orang kalau dipancing terus emosinya, apalagi saya tuh udah capek gitu kan ya untuk ngurusin yang kayak gini 2 minggu yang lalu loh masalahnya gitu. Ini masalah berarti dengan saya hari Selasa datang aja udah 3 minggu berarti itu hitungannya. 3 minggu nyelesain masalah aja nggak beres, bahkan sudah saya sabarin nggak kirim tanaman sampai akhirnya biji saya busuk gitu kan yang mau saya kirim, itu kamu masih kayaknya belum beres gitu ngerjain hal kayak gitu, masih aja pengen ngegayong gitu kan. Makanya saya emosi saat itu, makanya saya diem. Terus saya kan lagi pegang HP kan saat itu gitu kan, saya udah gitu aja gitu kan, karena saya udah nggak mau ngomong lagi lah, takutnya nanti saya ngomongin kata-kata yang kasar kan ke dia gitu kan, bapak ini ngomongin kayak gitulah. Terus karena memang saya suka ngomel orangnya. Terus udah gitu beres, dia masuk lagi ke dalam, saya udah gak dengerin lah gitu kan, karena ya mungkin mental blocking juga ketika, jadi pokoknya kalau saya udah sebel sama sesuatu tuh saya jadi gak mau dengerin kan, jadi kayak udah gak kedenger aja pokoknya gitu. Jadi dia gak tahu lah saat itu persisnya dia ngomong apa, cuma kata-kata awalnya itu dia bilang, pokoknya kalau ada sesuatu tuh ibu tanggung jawab ya kayak gitu. Dan pertanyaannya tuh Pak, selama ini bahkan ketika kesalahan karantina aja, petugas karantina yang gak masukin additional declaration, saya yang bilang itu yang saya yang salah, petugas karantinanya dapat apa efeknya nggak tahu saya, tapi dia masih kerja tuh di kantor karantina A gitu, dia tuh nggak ada masalah, sedangkan saya tuh nggak boleh kirim, saya tuh diancam segala macam, itu tidak ada kata maaf lagi, udahnya tuh kayak gitu kan. Padahal saya tuh kayak terus menerus kayak, saya minta maaf ya Pak, kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi segala macam. Ini orang karantinanya itu udah pernah ada kata-kata maaf balik gitu ke saya, bahwa maaf Bu kalau kata-kata saya agak keras ya Bu ke ibu, tapi saya niatnya baik, misalnya ada kata-kata gitulah, itu meskipun formalitas gitu, tapi minimal dia ngomong nggak ada ngomong kayak gitu. Beres, hari Selasa akhirnya saya bisa kirim, meskipun saya tuh fitosanitary itu dokumennya keluar 4:30 kayak gitu kan. Terus udah beres kayak gitu, saya tadinya mau langsung kirim kan ke DHL, karena kan emang kantornya sekitar jarak 800 meteran lah dari kantor situ. Tapi ternyata nggak bisa karena kantornya udah tutup. Akhirnya saya pulang ke rumah, dan pulang ke rumah itu kan jam 7 tuh baru pulang. Terus ya udah ketika jam 7 pulang baru nyampe ke rumah, itu kan 4:30, jam 7 saya baru pulang nyampe ke rumah. Ya udah, akhirnya si paket bahkan saya nggak turunin dari mobil gitu, karena saya pikir udahlah ini udah nggak masuk akal kalau diturunin gitu kan, karena emang dokumennya semua udah beres kan. Jadi ya udah,
besokan paginya tuh saya udah langsung berangkat pergi ke Cirebon untuk anterin paketnya, khusus ngedrop-dropin paketnya segala macam kan. Terus emang di hari Rabu itu tuh saya memang ada kemarin ya, lebih tepatnya kemarin tuh memang saya ada beberapa jadwal gitu kan. Saya harus ketemu notaris, saya harus ketemu orang pos segala macam kayak gitu kan, untuk ngomongnya ada masalah-masalah yang lain juga kan yang saya alami gitu ya. Itu saya lagi perjalanan ke sana, tiba-tiba dia ngomong bahwa Ibu, tolong sana saya minta bikin surat ini ya, bikin sebuah surat lah intinya gitu sih. Tapi sih itu tuh harusnya surat yang harusnya dia bikin di hari Jumat harusnya ya. Tapi yang dia laku itu entah itu gimana, dia ngepending gitu kan. Saya pembuatan surat itu sampai baru selesai hari Rabu. Intinya sih gitu. Jadi kan maksudnya kalau saya sekarang ngomong betapa tidak becusnya gitu kan dia untuk mengerjakan sebuah dokumen, bahkan yang ngetik tuh saya loh. Yang ngetik dokumen yang kalau misalnya Bapak nanti ngelihat ya laporannya gitu kan. Itu yang ngetik dokumen itu saya Pak, itu acak kabut banget gitu ya format dari surat itu, dan saya ngebenerin Pak. Karena memang kayak ketika saya mau ngisinya juga kan saya bingung Pak, itu gimana sih kok bisa pengisian bentukannya kayak gitu. Tapi ya udahlah, beres lah Pak, udah nggak ada masalah sekarang. Cuman deh gitu. Akhirnya saya benerin formatnya segala macam, terus sampai selesai. Agak lama juga karena saya kan ketika pulang dari situ tuh saya tuh sekitar jam berapa ya, nyampe rumah tuh sekitar jam 3, setengah 4 kayaknya, setengah 4 sore itu saya baru nyampe rumah gitu kan. Itu udah dipaksa di jalan tuh kayak ibu cepat kayak gitu kan. Masalahnya tuh ya saya nggak bisa karena saya nggak bawa laptop saat itu, karena saya kan pikir hari Rabu ini kan saya cuma mau ketemu orang-orang ya, bukan mau ada pengurusan dokumen segala macam, nggak ada. Jadi saya tuh bahkan ke notaris pun saya cuma mau ngambil suratnya aja, surat jadinya gitu kan, sudah selesai gitu kan. Jadi nggak ada ngomongin data-data dan sebagainya. Saya nggak bawa laptop lah gitu kan, untuk pulang ke rumah lagi kan jauh lagi, waktunya nggak akan cukup gitu kan. Sedangkan saya kan buru-buru. Setengah 4 saya pulang ya, saya langsung duduk di depan di meja kerja saya ini gitu ya, terus saya langsung ngetik segala macam. Setengah 5 baru selesai karena emang formatnya acak-adut banget lah bentukannya. Terus ya udah saya kirim, beres. Ya gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya saya memperhatikan gitu sebetulnya. Jadi bukan masalah saya harus nunggu seminggu ataupun 2 minggu ataupun sebulan, enggak. Tapi memang mereka ini kayak menunda-nunda masalah, enggak langsung dikerjain, enggak langsung diselesaiin kayak gitu loh. Jadi benar-benar sebuah apa ya? Nggak tahu, saya juga kalau ditanya ini masalah intinya sebenarnya apa sih sama karantina, saya juga nggak tahu gitu kan. Karena proses perkarantinaan itu kan saya sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan aturan segala macam. Nah sekarang gini, ngomongnya itu kita kan sedang menyelesaikan masalah NNC. Masalah NNC itu kalau di logikanya itu kayak sebuah duri yang nusuk ke jari kita. Kalau kita mau menyelesaikan masalah duri ini, kira-kira yang diselesaikan gimana coba? Dicabut kan? Dicabut, diobatin, ya nggak sih? Gitu. Logika sederhananya. Tapi yang terjadi sama orang karantina kota A ini, enggak. Potong. Kalau nggak bisa segini. Kayak gitu loh intinya kayak gitu. Pokoknya dipotong. Dia pengen dipotong langsung. Nah sedangkan sekarang pertanyaannya gini. Bapak itu kan ngomongnya kayak ngebantuin saya segala macam. Enggak, apa Bapak tuh nggak lagi ngebantu, Bapak tuh lagi matiin usaha orang. Nah saya tuh nulis kata-kata itu di dalam laporan yang saya tanda tangani ya, karena ya iya, kalau Bapak tujuannya itu pengen memperbaiki seseorang, yang diperbaiki itu sifatnya Pak, bukan dihina orangnya. Kalau orangnya dihina tuh nggak ada orang yang mau nerima Pak. Sekarang Bapak mau ngomong kebaikan tapi ngomongnya dengan kata-kata yang buruk misalnya gitu kan, dihina-hina orangnya dulu, itu nggak masuk Pak. Nasihat baiknya tuh nggak masuk ke orang itu, karena orang itu udah mendengar kata-kata awal dalam pikirannya dia itu adalah bahwa saya sudah dihina gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ingin ngomong sesuatu hal yang baik, itu dimulai dulu dengan kata-kata yang baik Pak gitu. Jadi bahkan meskipun Bapak dengan demi Allahnya gitu ya, Bapak bilang bahwa niat saya baik, iya niatnya bisa baik Pak, tapi eksekusinya pun dinilai sama Allah juga gitu kan. Ketika kita misalnya nih ya, kita mau ngasih nih ke fakir gitu kan makanan, tapi yang kita lakukan gitu kan, kita lemparin di depan mukanya dia, kamu kan saya kasih makanan, nggak bersyukur banget sih, bisa nggak kita ngelakuin hal itu? Kan nggak bisa Pak. Tetap kalau kita mau berbuat baik, niat kita baik, kita mau ngasih makanan ke fakir misalnya, ke seorang fakir, kita tuh ngasihnya nih Pak buat Bapak gitu kan. Nggak ada kan istilah, nih Pak buat Bapak, dasar males nggak mau kerja, enak nggak digituin? Enggak Pak, dia juga mungkin enak mau makan tuh Pak, seret di sininya Pak, sedih dia juga hatinya, nggak seneng digituin. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang harus dikontrol gitu loh. Jadi nggak semua hanya karena punya wewenang, punya apa gitu, jadi bisa ngelakuin hal kayak gitu. Enggak gitu Pak. Gitu. Terus juga Bapak tuh kan suka ngomong bahwa kayak kalau ke orang-orang di daerah saya tuh kan ada dinas pertanian tuh kan saya memang kerja sama mereka. Bapak tuh suka bilang bahwa kayak perusahaan saya ini, perusahaan ibu ini punya saya maksudnya.
itu tuh saya bina sampai akhirnya bisa ekspor, bisa jadi sebesar itu dan sebagainya kayak gitu kan. Itu tuh pada dasarnya orang-orang tuh ngetawain Bapak, Pak, karena orang-orang tuh tahu bentuk masalahnya tuh kayak apa. Karena saya sudah cerita, dan saya kan karena memang saya nyari bantuan, Pak, gitu kan. Karena memang masalah itu kan sudah terus-menerus terjadi. Jadi saya minta bantuan, apakah bisa didesak sama pihak dinas untuk DHL agar Vito tidak hilang, apakah apa kayak gitu-gitulah intinya gitu, Pak. Terus mereka tahu gitu kisah sebenarnya tuh kayak apa gitu, sikap Bapak tuh kayak apa ke saya, dan karena memang saya nggak nambah-nambahin cerita-cerita, maksudnya saya tuh selama ini, Pak, gitu, bahkan kata-kata pengancaman dari Bapak tuh filenya saya simpan ya, kata-kata itu tuh videonya segala macam saya simpan, karena tujuan saya itu saya nggak mau ngeluarin hal itu gitu kan. Kalau saya mau dari kemarin kan sudah saya keluarin juga, tapi saya nggak, karena saya masih berpikir bahwa nggak, orang tuh bisa berubah gitu kan, orang tuh bisa jadi baik, jadi bisa jadi ketika malam, ketika misalnya saya tidur, Bapak tuh taubat gitu kan. Terus kemudian ketika Bapak tidur, Bapak tuh dikasih petunjuk sama Allah gitu kan. Jadi saya tuh nggak mau menutup hal itu gitu kan. Jangan sampai ketika Bapak sudah berpikir, Bapak sudah mau berubah jadi baik, lebih baik gitu kan, tiba-tiba karena sikap saya yang netruk gitu kan, misalnya samanya dengan Bapak nih misalnya gitu kan, akhirnya yang tadinya Bapak mau baik jadi nggak jadi gitu. Makanya kenapa saya akhirnya nggak ngomong masalah bukti-bukti yang saya sudah punya ini. Padahal kalau misalnya mau saya ngomongin kan, Bapak tuh bukan lagi sekedar akan dimutasi gitu loh, Pak. Ini kan kayak udah Bapak tuh udah ngelakuin pengancaman, bahkan kalau misalnya pidana juga udah kena kali Bapak tuh kelihatannya gitu ya. Cuman kan saya tuh nggak mau gitu, Pak. Saya tetap berhusnuzon gitu kan, bahwa, dan kenapa saya ngerekam, karena tujuannya adalah gitu. Siapa yang akan percaya kata-kata saya? Karena akhirnya saya tuh dikenal sebagai orang yang nambahin tanaman gitu. Bahkan pegawai baru dari karantina aja ya, itu ngomongnya, ibu nggak nambahin pakai tanaman kan, kayak gitu. Pertanyaan pertama ketika lagi kemarin kena NLC tuh, ibu nggak nambahin pakai tanaman kan, karena mungkin memang sudah dikenalnya seolah-olah kayak gitu, padahal nggak kayak gitu gitu kan, gitu. Makanya kenapa saya akhirnya secara garis besar saya bilang bahwa udah jangan ekspor deh, kalau ekspor tuh ribetnya itu karena ketika kamu ketemu dengan orang yang kayak orang-orang karantina A ini kayak gitu. Oknum sih, dia oknum, karena saya ngeliat tuh kayaknya petugas-petugas yang lain tuh kayak dia berusaha ngikutin aja sih, karena bagaimanapun kan si petugas oknum karantina A ini tuh kayak dia tuh atasan dan senior juga gitu kan, jadi yang lain tuh kayak mengikuti aja gitu. Kadang-kadang si petugas-petugas yang lain tuh kayak ngomong gini, ibu saya tuh minta maaf ya, saya tuh nggak ada niat saya mempersulit ibu, kayak gitu ngomongnya gitu. Saya emang ngikutin aturan aja bu, udah saya disuruhnya kayak gitu, aduh saya tuh gimana ini tuh sebetulnya bu, saya tuh kan harusnya melayani ibu gitu kan sebagai pengguna jasa, tapi saya juga dapat tekanan dari atas, ya ngomongnya gitu petugas-petugasnya tuh. Jadi kalau ibu ada sesuatu tolong ya bu ya, jangan ke saya ya bu, kata dia gitu. Coba ibu langsung ngomong ke bapak itunya aja gitu, yang oknum itu aja kayak gitu kan, karena memang mungkin mereka udah nggak sanggup kali ya untuk kayak ngenegosiasiin antara mediasi antara saya dengan dia, dan takutnya kan nanti dia bukan ngebantuin sih, dia ngemediasiin, ternyata nanti dia kena masalah, kamu tuh ngebelain, kayak takutnya mungkin kayak gitu. Nah, saya juga tidak mau menempatkan orang lain ada di tengah-tengah antara saya dengan bapak oknum ini gitu, karena saya tidak tahu gitu maksudnya apa yang mampu dia lakukan gitu kan. Jadi udahlah, nggak usah kayak gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya jujur aja ya, jadi dari awal Januari ini aja, 2024 ini aja, itu tuh kayak udah ada 10 dokumen, 10 paket yang saya kirim itu hilang sama DHL. Dan itu tuh tidak ada penggantian apapun dari DHL-nya, karena memang jadi ya intinya sih dilema lah intinya. Cuman tidak ada gitu kan, tidak jadi NNC juga. Kalau menjadi NNC ya udah 10, tahun ini ditambah ini aja 11 harusnya gitu kan ya. Tapi kan tidak. Jadi maksudnya saya juga sudah menanggung-jawabi apa yang jadi job desk-nya saya sebagai pengguna jasa dan sebagai pimpinan perusahaan saya gitu kan. Jadi harusnya Bapak pun juga sama bertanggung jawab atas job desk Bapak gitu, dan gak usah fitnah-fitnah, gak usah ancam-ancam kayak gitu kan. Apa-apa langsung gak boleh kirim, apa-apa langsung bilangnya bahwa ini pidana dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau mau dipidanain Pak gitu kan, karena perusahaan saya kan terdaftar, semua datanya ada, dinas-dinas semua saya kerja sama mereka kayak gitu kan. Kalau misalnya mau pidana, mungkin harusnya bukan Bapak yang ngomong hal itu, mungkin ngomongnya kementerian kali, bahwa ada saya ngelakuin pemalsuan data, misalnya saya ternyata perusahaannya tidak jalan misalnya gitu kan, terus izin benihnya nggak ada dan sebagainya. Karena kemarin yang dari Bandung tuh sempat nanya, coba dicek sertifikasinya kayak gitu kan. Ketika saya ngasih sertifikat itu gitu, saya punya sertifikatnya karena memang saya sudah legal gitu semua, dari sisi administrasi saya tidak ada masalah. Terus si bapak ininya tuh kayak, oh iya ada ya bu, kalau kayak gini mah ya nggak bisa ditolak karena emang udah ada izinnya kan, mau apa kan kayak gitu kan. Cuman ya gitu,
saya dari sisi administrasi saya taat, semua data ada semua, jadi ya udahlah gitu, jangan dipersulit gitu kan. Ada tuh kenapa sih, maksudnya saya tuh sempat dengar bahwa kayak kepala karantina A ini yang dulu yang dia udah pensiun sih sekarang, dia tuh sempat ngomong bahwa sampai kapanpun saya tuh akan disirian kayak gitu kan, di karantina kota A ini gitu kan, bahwa prosesnya itu tidak akan dipermudah sebagainya. Maksudnya saat itu saya mikirnya kayak ya udahlah Pak gitu, Bapak tuh sedang nambah-nambah dosa Bapak aja. Cuman maksud saya kan Bapak ini ya, Bapak oknum ini yang baru ini itu kan, itu tuh Bapak tuh kan punya jalan hidup sendiri Pak. Bapak tuh tidak harus ngikutin jalur orang yang jelek gitu kan. Bapak tuh udah dewasa, Bapak tuh udah tua kayak gitu kan. Jadi yang jelek tuh bisa ditinggal Pak. Kita tuh bisa memulai hari baru, lembaran baru dengan kita lebih bekerja sama lebih baik kayak gitu kan, komunikasi lebih baik, nggak usah pakai ngancem, nggak usah pakai ngusir kayak gitu loh. Sebetulnya tapi Bapak tuh masih memilih versi lama gitu kan, seolah-olah kayak mengikuti apa yang kepala dulu gitu kan lakukan kepada saya gitu, karena Bapak tuh nggak harus ngelakuin hal kayak gitu. Kita tuh orang yang berbeda Pak, jadi dosa orang tua aja kita tuh bisa menghentikan kayak gitu kan, di kita untuk kita tidak mengulangi hal yang sama kayak gitu kan. Orang tua ngelakuin kesalahan apa dalam pendidikan ke anak, kita tuh bisa berhenti di kita gitu kan, jadi kita nggak ngelakuin hal itu ke anak kita. Dan itu tuh bisa Pak, karena begitu bahayanya dosa jariah gitu kan istilahnya gitu kan. Karena ketika Bapak bilang bahwa saya tidak boleh kerja lagi, tidak boleh usaha lagi, tidak boleh ekspor lagi, itu tuh Bapak tidak cuma sedang mematikan usaha saya. Yang nggak makan tuh cuma bukan saya ya Pak, mungkin kalau saya gak makan mah ya udahlah gitu kan, saya bisa cari pekerjaan yang lain. Cuman masalahnya ketika pemasukan yang saya miliki saat ini itu, saya itu melihara janda dan anak yatim Pak, jadi tiap bulan tuh saya rutin ngasih makanan dan ngasih uang ke mereka. Dan kalau misalnya ekonomi saya terganggu dengan hal itu, ya mau bagaimanapun juga mungkin yang lain juga kan terganggu Pak kayak gitu ya. Jadi Bapak itu tidak sedang menyakiti saya dan keluarga, misalnya saya suami dan 2 anak saya gitu. Enggak, Bapak tuh sedang menyakiti lebih banyak orang lagi. Dan juga ada lebih banyak reseller kan yang ikut sama saya Pak. Mereka itu benar-benar kayak mereka ngejualin barang yang saya punya gitu kan. Kita bagi-bagi keuntungan, saya juga bagi-bagi rezeki buat mereka. Kalau ada orderan segala macam mereka saya kasih. Nah itu tuh Bapak tuh sedang menghentikan itu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Bapak itu sedang menghentikan saya sendiri. Enggak. Jadi kalau misalnya Bapak tuh kan tadi karena duri ya, Bapak tuh sedang berusaha memotong di sini. Pikir Bapak motong di sini. Enggak. Bapak tuh mungkin motong segini Pak, atau mungkin nusuk jantungnya sekalian kayak gitu loh. Jadi hati-hati Bapak tuh kalau ngomong sama saya, karena memang ini tuh sensitif Pak gitu. Dan saya tuh masih mengharapkan Bapak itu masih berubah gitu ya, akan berubah segala macam sifatnya, sikapnya nggak akan kayak gitu lagi, dan kita akan lebih baik kayak gitu. Makanya kenapa saya nggak sebut nama. Cuman Bapak pikir-pikir gini aja deh, anak-anak Bapak ketika lihat video ini dan itu ngeh gitu, oh itu kelakuan Bapak saya gitu kan, bagaimana coba pendapat anak-anak Bapak tentang Bapak gitu kan. Karena anak-anak Bapak juga kan sama udah dewasa gitu ya, mereka juga mungkin sekarang lagi kerja sama orang. Dan ketika digituin tuh Bapak sakit hati nggak sih gitu, ketika anak Bapak dipersulit sama orang lain tuh Bapak sakit hati nggak sih? Kan sakit hati gitu Pak, kan pengennya kan dipermudah segala macam. Memang saya nggak pernah ngedoain jelek sih ke Bapak selama ini. Bahkan Bapak kepala yang dulu pun saya nggak ada ngedoain yang jelek-jelek, saya ngedoain yang baik biar lancar segala macam, rezekinya segala macam. Karena memang ya buat apa, doa baik kita tuh ya buat balik lagi ke diri kita sendiri kan gitu kan. Dan itu kan mencerminkan diri kita, apa-apa kata-kata yang kita keluarin itu kan mencerminkan diri kita sendiri. Kalau kata-kata kita tuh penuh dengan makian, penuh dengan ancaman segala macam, ya itu memang isinya kita ya kayak gitu, jiwanya kayak gitu kan. Tapi kalau kata-kata kita baik segala macam, ya itu kan berarti mencerminkan diri kita juga bahwa memang tidak ada niat buruk kita sebetulnya gitu kan segala macam. Ketika saya posting video ini tuh pasti rame gitu ya Pak, mungkin beberapa orang akan notice gitu kan, bahwa ternyata ada masalah kayak gini loh di karantina dan ekspor kayak gitu kan. Tapi saya sudah memikirkan hal ini gitu Pak sebelumnya gitu, sebelum akhirnya saya mau posting itu saya udah mikirin dulu, karena pikir saya mau sampai kapan kayak gini terus, karena yang saya tuh bukan masalah yang bisa dihindari gitu kan. Itu tuh kayak udah jadi resiko pekerjaan Bapak. Dan judulnya aja Bapak nggak usah panik dulu deh, judulnya udah notification Pak. Notification tuh kayak pemberitahuan ya, bukan warning, bukan peringatan gitu Pak, bukan gitu. Jadi jadi ya kalau misalnya kata-kata Bapak ya, orang Jakarta tuh panik, mungkin nggak cuma orang Jakarta yang harusnya nggak panik, Bapak juga harusnya nggak panik gitu. Karena saya pun tidak panik Pak, karena data saya komplit, insya Allah saya nggak ngelakuin sesuatu hal yang di luar di luar batas aturan gitu kan, di luar batas aturan. Saya ikut aturan aja selama ini gitu loh Pak. Terus sampai saya kemarin sempat ngomong ke orang karantina di kota A ini kan, bahwa Pak bisa tolong nggak Pak gitu, Bapak hubungi kantor karantina kota lain gitu ya kebetulan, karena di kota lain tuh ada eksportir yang sama seperti saya gitu kan, dan itu bisa kirim dan tidak ada masalah. Nah saya sebenarnya sama dia itu sebenarnya temenan,
cuman saya tuh nggak etis lah secara bisnis gitu untuk nanyain kamu additional declaration-nya apa kayak gitu kan, nggak etis karena kan dia juga sudah punya usaha dia sendiri kan, saya juga begitu pun dengan saya. Tapi kalau karantina yang minta, antar kantor yang minta, itu tuh etis-etis aja karena kan mereka memang tidak punya kepentingan bisnis di situ, sedangkan kalau saya kan ada kepentingan bisnis ya. Jadi maksudnya ketika pelanggan saya kabur ya mungkin ke dia, ketika pelanggannya kabur mungkin ke saya kayak gitu kan, ada kayak gitunya. Kalau misalnya karantina kan nggak ada. Jadi ya saya pikir tadinya gitu, pengennya saya tuh ya dibantu lah dari hal kayak gitunya gitu. Saya tuh sempat sampai mikirin, untuk saya kan punya tanah, kebetulan punya tanah lah itu di kota lain kayak gitu kan. Sempat saya mikir bahwa saya mau pindah karantina aja kayak gitu kan di kota yang lain kayak gitu kan, karena masalahnya udah kayak gini banget gitu. Tapi saya mikir lagi tuh bahwa memangnya ada jaminan bahwa saya tidak akan ketemu orang-orang kayak gitu lagi, karena kan ada aja orang, namanya orang kan, karakter orang kan macam-macam ya gitu kan. Ada aja orangnya memang tipenya suka suka bikin-bikin masalah dan kepanikan kayak gitu kan, yang kayak penuh dengan beban pikiran. Jadi rata-rata orang tuh kan kalau kerja tuh kan penuh dengan stres karena memang beban kerjaannya kan. Nah, saya tuh mikir kayak pindah pun juga belum tentu jadi sebuah solusi, makanya kenapa saya nggak pindah-pindah gitu kan. Selain dari karantinanya, kementeriannya sendiri bilang bahwa nggak boleh pindah, ya emang nggak menyelesaikan masalah gitu. Oke. Dah, video saya udah terlalu panjang, jadi saya mau tutup aja di sini. Sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang perkarantinaan segala macam, itu bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan balas kalau saya bisa jawab. Terus ya udahlah gitu. Kalau misalnya saya juga mau mohon maaf kalau misalnya ternyata ada kata-kata saya yang salah, yang kata-kata saya mungkin kasar, kedengarnya nggak enak kayak gitu ya. Karena ya bagaimanapun saya tuh manusia biasa gitu kan, saya juga ketika dikesek-kesek terus emosinya ya saya juga marah gitu pada akhirnya gitu kan. Kalau misalnya ternyata ada muka-muka saya yang nggak enak kayak gitu kan, ketemu sama orang karantina gitu kan, ya wayah-wayah nala gitu, kita saling-saling maaf-maafin gitu kan. Karena istilahnya saya tuh nggak ngomong kasar gitu kan, nggak menghina, nggak apa, tapi yang paling mudahnya saya untuk ekspresi marahnya saya tuh ya saya paling ngedelik-delik kayak gitu kan, mata-mata gitu-gitu kayak ya, karena emang cuma kayak gitu doang gitu. Sisanya tuh saya nggak akan ngelakuin kayak ngedoain jelek dan sebagainya, itu enggak, saya nggak akan ngelakuin hal kayak gitu. Jadi paling marah-marahnya saya cuma kayak gitu ya, gitulah. Jadi ya udah gitu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau misalnya ternyata nanti ada update, nanti akan saya update lagi videonya. Tapi kalau ternyata enggak dan kondisinya jadi lebih baik, mungkin saya akan hapus juga video ini karena memang udah nggak relate lagi. Dan akhirnya kalau misalnya saya tetap mempertahankan video ini kan jadinya itu lebih ke menurunkan harga diri seseorang ya, karena Bapak oknum pun juga punya marwah yang harus saya jaga sebagai manusianya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.